Membludaknya pengunjung Taman Marga Satwa Ragunan, Jakarta Selatan membuat sejumlah anak-anak terlepas dari pengawasan orang tua mereka. Salah satunya seorang bocah laki-laki berusia 7 tahun ini yang tak kuasa menahan tangis saat dibawa petugas ke kantor pusat informasi. Tak hanya seorang, ternyata ada sejumlah anak-anak lain yang mengalami hal serupa. Namanya siapa? Ayu. Perempuan yang berusia sekitar 5 tahun. Kepada orang tua dari anak laki-laki tersebut mohon untuk menjemputnya di pusat informasi. Setelah diumumkan melalui pengeras suara, bocah-bocah ini akhirnya dijemput oleh orang tuanya. Sedikitnya ada 12 orang anak terlepas dari pengawasan orang tua mereka. Anak-anak ini terlepas saat bermain di sekitar kandang satwa dan beberapa di antaranya terdorong oleh pengunjung lain. Ini main sama dia di taman anak. Oh gitu, terus? Iya, ya udah aku juga berdiam pulang nggak ada, tahu. Nah, ibu tahunya ada di sini gimana tadi? Pasti di pusat informasi kalau itu mah. Oh gitu. Iya. Dia lari-lari ngunjukin mbahnya. Jadi dia udah pernah sama kakeknya. Terus di sana gitu. Nggak taunya kelepas sama itu saudaranya. Meski sejumlah anak yang terlepas dari pengawasan terbilang kecil dibandingkan jumlah pengunjung, para orang tua diimbau untuk waspada dan mengawasi anak-anak saat berlibur ke tempat wisata. Ini memang selama ini belum bisa zero atau belum bisa anak itu tidak ada yang terpisah. Walaupun sudah kita lakukan langkah antisipasi ya, namun karena tingkat keramaian yang sangat luar biasa, tetap terjadi anak dan menurut kami ini adalah angka yang rendah. Selain anak yang terlepas dari orang tua, petugas pusat informasi juga menerima laporan kehilangan, mulai dari barang elektronik hingga dompet berisi uang dan kartu identitas. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Nekat membobol warung kelontong saat ditinggal berlebaran oleh pemiliknya. 2 pelaku pencurian diamankan oleh polisi. Salah satu pelaku diciduk polisi saat sedang tidur di kamar kosnya di kawasan Palmerah. 2 pelaku membawa kabur uang tunai 2,4 juta rupiah dan 400 bungkus rokok lebih senilai 16 juta rupiah. Ironisnya, uang hasil kejahatan dipakai untuk membeli narkoba. Saat kejadian, korban dan istrinya sedang berlebaran di rumah kerabatnya di kawasan Bekasi, Jawa Barat. Total kerugiannya? 16 juta. Uang tunai ada yang diambil? Uang tunai 2.450.000. Saat itu abang lagi kemana bang? Saya itu lagi ke rumah ibu Pas hari Lebaran? hari Lebaran. Memang ini ditutup berarti? Yang lagi tutup. Di Gembok atau gimana? Di Gembok. Penangkapan pelaku berhasil dilakukan setelah video rekaman aksi pencurian viral di media sosial. Akibat perbuatannya, kedua pelaku dijerat pasal tentang pencurian dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Berawal dari viralnya di Instagram, kita langsung menjemput bola, kita geledah dan sepeda motor yang digunakan pada saat melakukan perbuatan itu ada padanya, kita amankan. Kemudian ada obat-obat keras juga jenis G, tramadol dan Maximer. Kemudian kita lakukan pengembangan, kita amankan 1 orang pelaku lagi berinisial MJ di kos-kosannya di Palmerah, Petamburan, Jakarta Barat. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Sebuah video yang memperlihatkan permintaan uang parkir bagi pemilik kendaraan yang berhenti di bahu jalan kawasan Waduk Cirata, Purwakarta menjadi viral. Betapa tidak, dalam video ini sejumlah orang memaksa meminta uang parkir yang jumlahnya bervariasi. Agar terkesan resmi, para pelaku memakai karcis parkir lengkap dengan stempel dan tanda tangan Karang Taruna setempat. Sejumlah pemilik kendaraan mengeluh dengan adanya pungutan parkir liar ini. Mereka sebenarnya hanya ingin beristirahat saja dalam perjalanan mudik, bukan untuk berwisata di Waduk Cirata. Menanggapi laporan pungli ini, aparat Satreskrim Polres Purwakarta langsung bergerak ke lokasi dan meringkus para pelaku. Yang diamankan 11 orang. 11 orang. Barang bukti yang didapat apa? Barang bukti yang kami dapat ada sejumlah uang, sejumlah karcis yang sedang kami dalami, seperti itu.
Para pelaku saat ini telah mendekam di sel tahanan, sedangkan barang bukti berupa uang, karcis parkir dan telepon genggam disita petugas. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Akses menuju sejumlah objek wisata di Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang, Banten, mengalami kemacetan akibat volume kendaraan yang meningkat. Arus lalu lintas yang didominasi kendaraan pribadi diketahui hendak menuju sejumlah objek wisata di Pandeglang, salah satunya Pantai Carita. Dan benar saja, Pantai Carita pun dipenuhi para pengunjung yang menghabiskan waktu libur Lebaran. Menggunakan pelampung ban karet sewaan, anak-anak, remaja maupun orang dewasa asik berenang di pinggir pantai. Namun banyak anak-anak yang terlepas dari jangkauan orang tua terseret arus ombak. Sedikitnya 15 anak yang terseret ombak berhasil dievakuasi penjaga pantai. Menurut salah seorang wisatawan, harga tiket yang terjangkau membuat Pantai Carita menjadi pilihan menghabiskan libur Lebaran. Ada kemacetan di jalan, Bang? Ada sedikit sih kendala. Macet di Mandalawangi itu. Ini dalam rangka apa sih? Hiburan Lebaran aja, Bang. Sama semua keluarga aja. Sementara petugas Badan Penyelamat Wisata Tirta, Balawista Banten mengatakan membludaknya wisatawan sudah terjadi sejak pagi hari. Dengan tadi pagi arusnya kenceng, terus kayaknya sedang pasang. Dan banyak pengunjung, banyak yang terbawa arus. Alhamdulillah dapat terselamatkan semuanya. Dengan kondisi wisatawan yang membludak, pengelola Pantai Carita mengimbau para orang tua selalu mengawasi dan menjaga buah hati mereka. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Selama masa libur Lebaran, moda transportasi kereta komuter lain menjadi primadona bagi warga yang ingin berlibur maupun bersilaturahmi ke rumah kerabat. Tingginya antusiasme warga membuat jumlah penumpang komuter lain mengalami lonjakan cukup signifikan. Tercatat sejak 21 Maret hingga 1 April 2025, jumlah pengguna komuter lain mencapai 11,4 juta penumpang. Dengan angka rata-rata perharinya sebanyak 950.000 penumpang. Jumlah terbanyak berasal dari komuter lain Jabodetabek yang mencapai 9,7 juta pengguna. Total pengguna komuter lain telah mencapai 11,4 juta orang atau rata-rata 950.000 pengguna per hari. Dengan pengguna terbanyak adalah pengguna KRL Jabodetabek yang telah mencapai 9,7 juta orang. Dan angka ini terus akan bertambah karena masa angkutan Lebaran masih akan berlangsung sampai dengan nanti tanggal 11 April. Sementara itu, mengantisipasi lonjakan penumpang, pihak PT KAI telah mengoperasikan sebanyak 1.063 perjalanan kereta dengan waktu operasional mulai pukul 4 pagi hingga pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Nyaris ricuh antara kurir paket terjadi di kawasan Ulu Jami, Jakarta Selatan. Ratusan kurir paket ini antre panjang dan berdesakan sampai menutup sebagian akses jalan warga untuk melakukan retur barang pelanggan yang tidak sesuai pesanan. Sementara karena masih dalam suasana Lebaran, operator online shop yang bertugas hanya 2 orang. Para kurir harus mengantri berdesakan berjam-jam dari pagi hingga sore hari hingga berebut untuk dilayani. Ini kota bumi, Bang, bawa dari Bitung. Apa ini bawa anak bini. Sudah berapa lama ngantri? Dari jam 10:30, Bang. Di sini ini udah jam 5. Petugas kepolisian dan Satpol PP pun sampai harus turun tangan menertibkan para kurir. Karena semua tempat tutup, di sistem hanya satu tempat yang buka. Itu pun juga dari pihak mitra sendiri tidak mengetahui awalnya bahwa tempatnya dibuka oleh sistem. Ini campuran nih Jabodetabek. Tadi ada beberapa, dan dari Bogor, dari Tangerang, dari Depok, semuanya sebelah sini.
Pihak kepolisian akhirnya berkoordinasi dengan pihak mitra agen paket lain terdekat sehingga antrean kurir diarahkan ke tempat lain dan yang menutupi badan jalan warga berangsur terurai. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Ya pemirsa, kondisi arus lalu lintas di Jalan Lingkar Gentong Tasikmalaya, Jawa Barat terpantau ramai dan sedikit padat. Selain itu, kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 ini terpantau masih ramai melintas di Jalan Raya Lingkar Gentong menuju ke arah Tasik dari arah Bandung maupun arah sebaliknya. Rekayasa lalu lintas pun diberlakukan oleh pihak kepolisian, yaitu one way secara situasional menimbang dengan jumlah dan volume kendaraan yang melintas ditambah dengan kepadatan yang terjadi di Jalan Raya Lingkar Gentong. Ditambah cuaca hujan di Jalan Raya Lingkar Gentong ini membuat kepolisian memberikan himbauan kepada para pemudik ataupun pengendara khususnya kendaraan roda 2 untuk mempersiapkan diri dan membawa perlengkapan untuk berkendara saat hujan. Ditambah juga medan yang cukup ekstrim dengan tanjakan dan turunan yang cukup curam di Jalanan Raya Lingkar Gentong ini harus diperhatikan oleh para pengendara untuk memperhatikan fisik dan juga fokus. Pihak kepolisian ini sudah menyediakan sekitar 13 pos pengamanan yang bisa digunakan oleh para pemudik untuk beristirahat jika mengalami kantuk maupun kelelahan. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Hamzah Simbuan Muhfirmansyah, iNews melaporkan. Ya pemirsa, pantauan terkini di kilometer 62B, lebih tepatnya di rest area kilometer 62. Ini untuk situasi kendaraan yang mengarah ke Jakarta maupun yang mengarah ke Trans Jawa. Ini terpantau ramai lancar, tidak terjadi adanya ketersendatan atau penumpukan kendaraan. Namun jika bisa dilihat di layar televisi Anda, ini jarak kendaraan antara kendaraan lainnya di ruas tol yang mengarah ke arah Jakarta ini lebih padat dibandingkan jarak kendaraan antar kendaraan yang mengarah ke Trans Jawa. Jadi bisa diperkirakan untuk kilometer per jamnya kendaraan yang mengarah ke Jakarta ini di kilometer 60 sampai dengan 70 km per jamnya. Terkait sistem yang sudah berlaku per hari ini juga tadi kontraflow ini sudah diberlakukan pada pukul 4:30 sore tadi dari kilometer 70 sampai dengan 47 dan ada one way dari kilometer 188 sampai dengan pintu gerbang tol Cikatama yakni kilometer 70. Mengapa kontraflow dan juga one way ini diberlakukan? Pastinya ini untuk menghindari terjadinya kemacetan dan juga penumpukan kendaraan yang biasanya terjadi di kilometer 66 pertemuan antara tol Cipali dan juga kendaraan yang berasal dari tol Cipularang. Adapun untuk total jumlah pemudik yang memasuki Jabodetabek dari tanggal 31 Maret hingga 2 April 2025 ini totalnya ada sekitar 455.000 jumlah volume kendaraan yang sudah mengarah ke arah Jabodetabek. Dari Karawang, Jawa Barat, Aulina Iyasya dan Bagus Prasetya ID, iNews melaporkan. Pemirsa, Korlantas Polri mulai menerapkan rekayasa lalu lintas one way atau skema satu arah untuk kendaraan yang mengarah ke Jakarta pada Kamis sore. Skema satu arah berlaku dari kilometer 188 Tol Cikampek Palimanan hingga kilometer 70 Tol Cikampek Utama. Pemberlakuan one way ini setelah arus kendaraan dari arah Tol Trans Jawa sejak Kamis siang terpantau sudah mengalami peningkatan. Jadi yang masuk ke arah Jakarta itu sudah sekitar 3.500-an, namun yang keluar itu sudah 1.500-an, sehingga kita sudah langsung persiapan untuk menerima arus lalu lintas yang dari arah timur ke Jakarta. Tim Liputan iNews melaporkan. Peduli terhadap sesama, PT MNC Vision Networks Tbk bersama MNC Peduli memberikan bantuan CSR kepada Yayasan Anonim Sahabat Villa di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Bantuan berupa perlengkapan bayi, perlengkapan kebersihan, susu, hingga paket sembako diserahkan langsung oleh Corporate Secretary PT MNC Sky Vision, Ray Reski, kepada pengurus rumah singgah Yayasan Anonim Sahabat Villa. Yayasan ini dihuni oleh para pasien dari berbagai daerah di Indonesia yang sedang menjalani pengobatan di berbagai rumah sakit di Jakarta dengan berbagai penyakit mulai dari glaukoma, lupus, dan kanker.
Alhamdulillah, dan kami senang dengan bantuan ini karena mereka yang berjuang di rumah singgah kita ini adalah mereka-mereka yang memang sangat layak untuk dibantu. Jadi alhamdulillah kami sangat berterima kasih sekali dengan bantuan yang ada, dan insya Allah ini sangat bermanfaat. Kita bertujuan untuk memberikan dampak sosial, karena perusahaan itu bukan hanya memberikan dampak dari sisi ekonomi, tapi juga memberikan dampak dari sisi sosial, kemasyarakatan, dan untuk lingkungan juga harus ada dampak. Sehingga kami berharap kegiatan ini bisa berkelanjutan dan membuktikan bahwa perusahaan itu ada di tengah-tengah masyarakat yang membutuhkan. PT MNC Vision Networks Tbk bersama MNC Peduli akan terus memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan untuk memberikan kebahagiaan kepada sesama. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Kinerja PT Bank MNC International Tbk atau MNC Bank terus menunjukkan hasil yang positif. Kinerja yang sangat baik ini mendapat penghargaan dalam 5 kategori sekaligus dalam ajang The 14 Infobank Incentia Digital Brands Awards 2025 di Jakarta. Dalam kesempatan ini, MNC Bank meraih penghargaan The Best Deposito Bank Umum Konvensional KBMI 1, The Best Debit Card Bank Umum Konvensional KBMI 1, The Best Credit Card Bank Umum Konvensional KBMI 1, The Best Tabungan Bank Umum Konvensional KBMI 1, dan The Second Best Bank Umum Konvensional KBMI 1. Kami banyak mengembangkan produk dan layanan-layanan perbankan yang sangat inovatif dan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh para nasabah kami. Nah, untuk itu majalah Infobank memberikan apresiasi, dan kami berharap bahwa dengan apresiasi ini kami akan terus melakukan inovasi terhadap berbagai produk dan layanan kami. Penghargaan ini akan menjadi pemacu semangat bagi MNC Bank untuk terus meningkatkan pelayanan terbaik bagi nasabah dan masyarakat, terutama dalam memperluas layanan perbankan berbasis digital melalui aplikasi Motion Bank. Dari Jakarta, Nata Arman, Tri Yulianti, iNews melaporkan.